Salam berkat dan harapan. Tema kita, rencana Tuhan lebih baik. Saudara dan saudari terkasih, mungkin kamu sudah berusaha keras, tapi tetap gagal. Kamu merasa doamu seperti diabaikan. Stop, jangan buru-buru kecewa, karena bisa jadi apa yang kamu rencanakan itu memang baik, tapi rencana Tuhan jauh lebih baik. So, mari dengarkan renungan ini sampai akhir, dan kamu akan mendapatkan jawabannya. Saudaraku, seringkali kita terlalu yakin akan rancangan masa depan kita sendiri, seakan-akan kita yang paling tahu segalanya. Tapi ingat, Tuhan melihat jauh lebih dari apa yang bisa kita lihat. Dia tahu mana yang terbaik buat kita. Di era persaingan yang kompetitif ini, banyak orang ingin segala sesuatunya serba instan. Ada yang melejit, kekayaan yang berlimpah, dan hidup yang serba nyaman. Tetapi sadarkah kita, dalam usaha mengejar semua itu, kita sering lupa bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Rencana Tuhan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang kita harus melewati kegagalan, kehilangan, atau jalan buntu, hanya untuk menemukan bahwa di balik itu semua ada sesuatu yang lebih baik dan lebih besar yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Kamu mungkin merasa, kenapa jadi tertunda? Tapi sebenarnya Tuhan sedang melindungimu dan menghindarkanmu dari sesuatu yang lebih buruk di depan sana. Kamu mungkin merasa kecewa, tapi sebenarnya Tuhan sedang mengatur sesuatu yang lebih indah dan mulia. Yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam merancang hidup kita. Sebagai contoh saja, seperti GPS, saat kamu menyetir kendaraan, GPS bisa mengarahkan kamu ke jalan lain yang lebih panjang. Tapi sebenarnya GPS tahu ada macet di depan. Begitu juga dengan Tuhan. Dia menuntun kita melewati jalan yang kadang tidak kita mengerti, tapi sesungguhnya itu adalah jalan yang terbaik bagi kita untuk Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, berikut adalah aplikasi praktis perihal belajar percaya pada waktunya Tuhan, yaitu dalam hidup sehari-hari. Yaitu yang pertama, jangan mengukur sukses dengan standar dunia. Dunia berkata, sukses itu harus kaya, terkenal, berkuasa. Tapi Tuhan berkata, sukses itu adalah hidup dalam perencanaan. Jangan biarkan definisi sukses dunia membuatmu melakukan rencana Tuhan dalam hidup. Wahyu 2:26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai pada kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi kita dapat bertahan dan setia sampai akhir. Itu adalah kesuksesan Alkitabiah. Yang kedua, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab berikut ini. Yusuf harus melewati masa perbudakan, pengkhianatan, dan dipenjara sebelum akhirnya menjadi penguasa. Musa harus mengembara 40 tahun sebelum memimpin Israel keluar dari Mesir. Jadi semua butuh proses. Rencana Tuhan selalu lebih baik, meskipun terkadang terasa menyakitkan di awal. Pada 8:28 kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan melihat gambaran yang lebih besar dan jelas. Apa yang kamu lihat sebagai satu kegagalan bisa jadi adalah cara Tuhan menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk di depan sana. Jadi jangan buru-buru kecewa, karena Tuhan sedang mengatur sesuatu yang lebih besar, dan itu di luar yang bisa kita duga dan pikirkan. Amsal 3:5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang keempat, ubah perspektif, maka hasilnya akan berubah juga. Daripada bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Lebih baik bertanya, Tuhan, apa yang Kau ingin Engkau ajarkan kepadaku dalam peristiwa ini? Perubahan perspektif ini bisa mengubah cara kita menghadapi tantangan ini. 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi jangan hanya mengandalkan pandangan mata manusiawi semata. 5. Berserah tapi tetap berusaha. Berserah bukan berarti diam saja. Tetaplah
berusaha, tetaplah bergerak, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan saat tiada jalan tepat pada waktu. Khotbah 11 ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada siang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya baik. Berikut ini adalah contoh pengalaman nyata dalam hidup sehari-hari yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, seorang pengusaha gagal dan bangkrut, tapi justru menemukan ide bisnis baru yang akhirnya sukses besar. Seorang wanita atau pria kecewa karena gagal menikah dengan pasangannya, tapi kemudian akhirnya bertemu dengan jodoh yang jauh lebih baik. Seorang mahasiswa atau mahasiswi gagal masuk jurusan impiannya, tapi ternyata di jurusan lain ia justru menemukan panggilan hidupnya, dan seterusnya. Jadi Anda dan Anda semua yang mendengarkan renungan ini, percayalah, di balik yang kamu katakan sebagai suatu kegagalan hidupmu, percaya ada rencana Tuhan yang lebih besar dan lebih indah. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa like, share, dan tulis singkat di kolom komentar tentang pengalamanmu bersama. Juga tag temanmu yang sedang membutuhkan kekuatan. Demikian Tuhan berkati. Salam.